Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-264. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kunci Biru, chapter yang ke-264-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, kita pun dapat melihat sama-sama Hyorio yang sejak tadi sudah melihat pergerakan dari mereka dari arah belakang, akhirnya kini menjadi ikut tersenyum. Karena dengan perubahan gaya permainan dari Michael Kaiser, maka secara otomatis pilihan dari Hyorio untuk dapat bisa memberikan umpan tentu saja menjadi semakin banyak. Di satu sisi, Hiyori bisa menggunakan Isagi Uchi sebagai seorang striker murni, di mana jika dirinya berhasil memberikan umpan kepada Isagi tepat ketika dirinya berada pada posisi yang bebas, maka sudah pasti Isagi pun nantinya akan bisa mencetak gol lagi. Begitu pula sebaliknya, di mana jika gue bisa mengoper bola ini kepada Michael Kaiser yang bermain sebagai second striker atau penyerang kedua tepat di belakang Isagi Uchi, maka Kaiser pun juga bisa memanfaatkan teknik tendangan jarak jauhnya itu untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan kemampuan terbarunya. Atau dengan kata lain, Hiyori berubah menjadi sama seperti Charles Chevalier. Di satu sisi, Charles memiliki dua orang yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, yaitu Ito Shirin dan juga Ryu Seido. Maka sekarang, Hiyori pun juga bisa memiliki dua buah cannon atau dua buah meriam yang siap untuk bisa ditembakkan kapan saja ketika Hiyori sudah memberikan bola kepada mereka. Nah, hal yang sama pun kini terlihat juga dari sudut pandang Kiora Jin, di mana pada halaman terakhir ini, Kiora yang sudah naik dengan sangat jauh pada sisi sebelah kiri lapangan, akhirnya dia pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Baiklah, karena Michael Kaiser saat ini sudah berubah, serta karena sekarang Kaiser sudah mau turun ke belakang untuk bisa membantu pertahanan mereka, maka aku pun bisa bergerak dengan bebas untuk bisa maju ke depan. Jadi mulai dari sini, sekarang giliranku untuk bisa bersinar juga. Nah, mulai dari sanalah kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai sedikit potongan cerita masa lalu dari sudut pandang Kiora Jin, di mana secara singkat beginilah penjelasannya. Intinya, Kiora Jin selama ini selalu hidup di dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan ketika dirinya masih di dalam perut atau masih di dalam kandungan, Kiora pun juga harus dihadapkan dengan sebuah pilihan berat, yaitu hidup dan juga mati. Mengingat menurut para dokter, kemungkinan Kiora untuk bisa dilahirkan hanyalah 50% saja. Karena 50%-nya lagi, terdapat juga sebuah kemungkinan bahwa Kiora akan langsung mati ketika dirinya dilahirkan, sebab ibu dari Kiora Jin pada saat itu sedang sakit keras. Beruntungnya, Kiora pun mampu dilahirkan dengan sehat. Hingga pada akhirnya, itu adalah kemenangan pertama dari Kiora di dalam pertarungan hidup dan juga mati. Mulai dari sanalah, hidup dari Kiora Jin terus dipenuhi dengan banyak sekali pilihan. Mengingat sebagai anak nomor 2, dia pun harus bisa menjadi penengah ketika kakak dan juga adiknya sedang bertengkar. Nah, insting bertahan hidupnya itu kini menjadi semakin terasa ketika Kiora Jin sekarang sudah masuk ke dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock. Karena di tempat ini, Kiora lagi-lagi dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Mengingat jika dia tidak bisa bersinar di dalam pertandingan ini, maka karir sepak bola dari Kiora nantinya akan menjadi semakin terancam. Berdasarkan hal itu, maka Kiora pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa segera memilih, yaitu pihak manakah yang nantinya akan bisa membantu Kiora Jin untuk dapat menaikkan rankingnya. Apakah dia akan berada pada pihak dari Isagi atau malah berada pada pihak Michael Kaiser? Nah, sebenarnya cerita dari Kiora itu sama sekali tidak berpengaruh dan juga sama sekali tidak penting di dalam chapter terbaru ini. Karena faktanya, Kiora sama sekali tidak dapat bola ataupun tidak dapat kesempatan untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Mengingat seluruh isi cerita dari chapter 264 ini adalah tentang Isagi dan juga Kaiser. Sederhananya, setelah pertandingan sudah kembali dilanjutkan, maka tanpa pikir panjang, Isagi pun akhirnya langsung membolari bola itu sendirian melalui garis tengah lapangan menuju ke arah benteng pertahanan dari tim PSG sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Kaiser sekarang sudah berubah, di mana dia mulai meninggalkan Alexis Ness, serta dia pun mulai melakukan kerjasama dengan semua teman-temanku.
supaya Kaiser bisa mengalahkanku dan juga mengambil posisi nomor 1 lagi di dalam tim Bastard Munchen. Tapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak menyalahkan teman-temanku. Karena pada dasarnya, kita saat ini sama-sama berjuang untuk bisa menaikkan ranking kita, supaya nantinya kita bisa terpilih ke dalam timnas Jepang U20 untuk ajang Piala Dunia. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi semakin bersemangat. Serta, aku tidak akan membiarkan Michael Kaiser untuk bisa mencetak gol dan juga aku akan mengalahkannya lagi. Karena jika aku bisa mencetak 1 gol lagi, maka secara otomatis nilai gaji tahunan dari Michael Kaiser justru malah akan menjadi turun dengan sangat drastis. Sehingga secara tidak langsung, aku pun bisa melampaui nilai dari dirinya. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka tanpa pikir panjang, Isagi pun akhirnya langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju ke arah Corona Renze. Dengan niat untuk bisa melakukan pola kerjasamanya lagi bersama dengan Corona Renze. Tapi sayangnya, di dalam satu kesempatan yang sama itu, Tokimitsu ternyata masih mampu datang tepat waktu untuk bisa menghentikan Corona dengan cara menabrak tubuh dari Corona menggunakan dari body charge itu. Sehingga keseimbangan dari Corona kini seketika langsung menjadi goyah. Dan juga bola yang ada di kakinya sekarang justru malah menjadi terlepas. Di momen inilah, Nanase yang sama sekali tidak mau kalah, akhirnya dia pun seketika langsung datang dari arah kanan Tokimitsu. Serta tanpa pikir panjang, dia pun segera merebut bola itu lagi dari kaki Tokimitsu sambil berkata seperti ini kepadanya. Bola ini milikku, karena aku tidak akan membiarkanmu untuk bisa bergerak dengan bebas. Mengingat akulah orang yang akan membantu Itoshirin untuk bisa mencetak gol. Namun, di saat Nanase baru saja berhasil merebut bola tersebut, maka tiba-tiba saja Kaiser pun akhirnya seketika langsung muncul tepat dari arah belakang Nanase. Lalu dengan satu gerakan seperti ini, dia pun berhasil merebut bola itu lagi dari kaki Nijiro Nanase. Kemudian, Kaiser pun segera berlari dengan cepat pada sisi sebelah kanan lapangan dengan niat untuk bisa melewati penjagaan super ketat dari para pemain tim PSG sambil menggunakan atau memanfaatkan bantuan dari Rensuke Kunigami. Nah, karena pada saat ini Kunigami sama sekali tidak bisa bergerak dengan bebas akibat diberikan tugas untuk bisa menjaga Ryu Sesido, maka Kunigami pun sekarang tidak memiliki pilihan lain selain mencoba untuk bisa mengikuti gaya permainan dari Michael Kaiser. Sehingga pada panel itu kita pun dapat melihat dengan jelas bahwa Kunigami dengan sangat terpaksa akhirnya langsung mengoper bola itu lagi menuju ke arah Michael Kaiser. Melihat kejadian itu di depan matanya, Isagi pun akhirnya langsung memuji kehebatan dari Kaiser. Karena walaupun Kaiser sudah pernah dikalahkan, tapi sekarang Kaiser tidak pernah ragu untuk bisa membuang harga dirinya demi bisa menjadi berkembang. Dengan begini, maka gaya bermain dari Kaiser saat ini sudah menjadi berubah. Dari yang awalnya adalah tipe egoistik, mirip seperti Ibaro, Bachira dan juga Seisero Nagi. Sekarang malah menjadi tipe wallistik yang mirip seperti dirinya dan juga Mikage Reo. Bahkan menurut Karasu Tabito, Kaiser sekarang sudah berubah menjadi seperti Isagi Oichi. Atau di dalam kotak dialognya, Karasu berkata seperti ini kepada Kaiser, bahwa Kaiser sudah berhasil meniru gaya permainan dari Isagi Oichi, yaitu gaya permainan kuning atau gaya permainan cerdik yang dapat memanfaatkan kekuatan dari teman-temannya ataupun kekuatan dari para lawannya. Nah, singkat cerita, setelah bola operan dari Kunigami sekarang sudah mendarat pada kaki Michael Kaiser lagi, maka di saat yang bersamaan, Itoshirin dan juga Karasu Tabito akhirnya langsung muncul tepat dari arah depan Kaiser. Lalu dengan teknik sliding tackle-nya, mereka pun akhirnya langsung mencoba untuk bisa merebut bola itu dari kaki Kaiser. Namun sayangnya, ketika kaki dari mereka bertiga sudah mulai berbenturan, maka bola yang ada di depan mereka akhirnya malah langsung menjadi terpental menuju ke arah Yorio. Sebelum pada akhirnya, Yori pun langsung memutuskan untuk bisa mengoper bola itu lagi menuju ke dalam area kotak penalti. Di mana pada kesempatan ini, Isagi pun langsung melakukan gerakan tipuannya dengan teknik off-ball movement untuk bisa melewati penjagaan dari para pemain tim PSG. Kemudian, Yori segera melakukan teknik operan tipuannya dengan menggunakan Isagi sebagai umpan. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Yori langsung memulai formasi segitiga bermuda dari tim Bastard Munchen dengan cara mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju ke arah Corona Renze. Lalu, ketika Isagi sudah berada pada posisi yang sangat bebas, maka Corona pun kembali mengoper bola itu lagi kepada Isagi Oichi. Tapi sepertinya, untuk yang kedua kalinya, Isagi pun lagi-lagi berhasil dikalahkan oleh pemain tengah mereka, yaitu Charles Chevalier. Karena pada posisi itu, Charles berhasil muncul tepat waktu untuk bisa memotong dan juga membuang umpan dari Corona kepada Isagi Oichi.
Melihat hal itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung menjadi terkejut. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata seperti ini kepada bocah kecil itu. Sialan, aku pikir dirimu sudah tidak ingin bermain lagi. Tapi kenyataannya, dirimu sekarang masih sangat bersemangat. Nah, menarik ya. Tepat pada satu halaman yang terakhir ini, ternyata bola hasil tendangan dari Charles barusan malah berhasil mendarat tepat pada kaki Alexis Ness. Lalu tanpa pikir panjang, Ness pun akhirnya segera masuk menuju ke dalam mode zone-nya. Di mana pada halaman itu terlihat dengan jelas bahwa mata dari Alexis Ness nampak sudah menyala dan juga muncul banyak aura hitam di sekitar tubuhnya itu. Pertanyaannya, apakah Ness akan kembali mengoper bola itu lagi menuju ke arah Michael Kaiser? Atau dirinya justru malah akan langsung menembak menuju ke arah gawang dari tim PXG? Mengingat sebelumnya, Kaiser sudah membuang Alexis Ness dan juga meninggalkan Alexis sendirian. Maka bisa saja Ness pun malah memutuskan untuk bisa bermain seperti Hiyori, yaitu berkhianat kepada Michael Kaiser dan malah bermain secara egois. Nah, itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.